Oke, terima kasih sebelumnya Devi atas waktu yang diberikan kepada saya. Eee, Kali ini kita akan melanjutkan bahasan ya, kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai pentingnya gizi seimbang gitu ya, untuk pengaturan kesehatan dan juga performa atlet. Sekarang kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana sih mengatur makan kita pada saat fase kompetisi. Pasti salah satu cara pengoptimalannya itu adalah melalui pengaturan makan yang tepat sesuai dengan fasenya, baik itu sedang latihan maupun sedang pertandingan. Nah, cuma yang jadi permasalahan sampai saat ini, khususnya untuk para pesepak bola muda, dan berdasarkan studi ataupun pengambilan data yang sudah kita lakukan, masih terdapat atlet-atlet muda, khususnya atlet sepak bola di Indonesia, dengan komposisi tubuh yang belum optimal. Apa sih maksudnya belum optimal? Jadi ada yang kurus gitu ya, tapi juga ada yang overweight atau obes. Ada yang kurang berat badannya, ada yang lebih berat badannya. Ada yang massa lemaknya kurang, ada yang massa lemaknya lebih. Tentunya dong harapan kita sebenarnya badannya kayak CR7 lah ya gitu. Ototnya di mana-mana, lemaknya sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini yang akan kita upayakan. Bagaimana sih gizi itu bisa mengoptimalkan komposisi tubuh yang masih belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Lalu yang kedua, permasalahan lain itu adalah recovery-nya nggak optimal. Apa tuh maksudnya? Habis tanding, habis latihan, kalau makannya oke, seharusnya capeknya itu hilang. Tapi banyak yang kadang sudah istirahat, masih terasa capek atau sisa-sisa bekas latihan yang kemarin. Gimana nih biar optimal? Otomatis kita harus kasih zat gizi yang pas. Nanti kita bahas di belakang. Lalu yang ketiga, mudah lelah saat bertanding. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siska, harusnya bisa tanding 2 kali 45 menit, atau mungkin 30 menit, atau mungkin 60 menit di lapangan. Tapi belum 60 menit, belum waktunya diganti, udah kelihatan nih, udah lelah duluan, udah capek ngejar bola. Nah, gimana tuh biar nggak capek? Sama satu lagi, masalah yang suka ditemui itu adalah kram perut sebelum atau saat bertanding. Biasanya karena pemberian makannya nggak pas, waktunya nggak pas. Harus kesemua 4 masalah ini akan kita kupas tuntas. Gimana nih menangani 4 masalah tersebut? Solusinya tuh satu, Sport Nutrition Pyramid. Apa sih piramida gizi olahraga? Karena teman-teman ini atlet, piramidanya sedikit beda dengan saya yang bukan atlet. Gimana nih piramidanya? Kalau saya hanya basic diet, ternyata ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, semua, entah itu atlet atau bukan atlet, gizinya harus seimbang dulu. Artinya, teman-teman harus memenuhi basic dietnya terlebih dahulu. Nggak bisa kita ngarepin komposisinya akan baik, performanya akan optimal, recovery-nya cepat, kalau basic dietnya nggak terpenuhi. Jadi, gizi seimbang atau basic diet itu adalah kunci dari optimalisasi performa atlet. Apa itu tadi? Sudah dibahas ya, harus ada makanan pokok, harus ada lauk pauk, harus ada sayur, dan juga buah. Nah, ketika basic dietnya sudah oke, teman-teman jangan lupa di sini butuh yang namanya sport specific nutrition. Artinya apa? Udah butuh makanan yang memang spesifik untuk olahraga. Timingnya harus pas. Kapan makanan ini harus masuk, itu harus pas. Artinya apa? Teman-teman harus paham berapa lama waktu latihan yang teman-teman lakukan, berapa lama waktu tanding yang ada di lapangan. Nah, waktu latihan dan waktu pertandingan itu akan menentukan kira-kira butuh atau tidak sport specific nutrition. Apa aja? Tadi ya, ada sport bar atau mungkin energy bar, lalu ada sport gel, ada juga yang sport drink, bahkan ada yang bentuknya powder. Nah, baru yang terakhir ketika dari basic diet dan sport specific nutrition yang masih belum cukup, baru kita tambahkan dietary supplement. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau seandainya teman-teman seorang atlet sepak bola masih ada di usia 17 tahun dengan berat badan 59 kilo dan tinggi badannya 168, ternyata teman-teman latihan 3 kali seminggu. Sekali latihan durasinya 2 jam. Di luar latihan, aktivitas fisik teman-teman tuh ringan. Kira-kira makannya harus gimana ya?
Kita bahas satu-satu. Pertama, tergantung periodenya. Teman-teman lagi ada di periode yang mana? Apakah persiapan tanding atau sudah masuk di pertandingan? Ketika teman-teman ada di periode persiapan, teman-teman harus paham keempat kunci ini. Yang pertama, kalau dalam satu hari latihannya hanya 1 kali, teman-teman tetap harus makan 3 kali sehari. Ya sarapan, makan siang, makan malam. Tidak ada satu waktu makan pun yang teman-teman lewatkan. Jadi tetap harus 3 kali sehari, ada sarapan, makan siang, makan malam. Jangan lupa selingannya tetap ada ya. Lalu, kalau ternyata frekuensi latihannya berubah, dari yang tadinya 1 kali sehari, ternyata pelatihnya menjadwalkan, kita harus latihan 2-3 kali dalam sehari. Atau 1 kali latihan tapi lebih dari 120 menit, sampai 3 jam, sampai 4 jam. Dan ternyata latihan itu membuat teman-teman sangat lelah. Yang tadinya makannya 3 kali sehari, itu kita ubah jadi 4-6 kali sehari. Tapi perlu diingat, porsinya tidak sama seperti yang 3 kali, melainkan teman-teman harus mengecilkan porsinya, atau lebih sedikit daripada yang 3 kali, tapi frekuensi makannya lebih sering, dibuat 4-6 kali dalam 1 hari. Ada poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan. 2-4 jam sebelum latihan, teman-teman tidak boleh makan dalam jumlah banyak. Kenapa? Supaya teman-teman tidak terlalu kenyang ataupun tidak terlalu lapar. Dan risikonya kalau 2-4 jam sebelum latihan makan banyak, akhirnya terjadilah masalah yang tadi di depan. Entah yang kram perut lah, entah yang perutnya sebah, perutnya tidak nyaman, atau suduan, dan sebagainya. Makanya 2-4 jam sebelum latihan, diingat ya, nggak boleh makan dalam jumlah yang banyak. Nah, karena latihan berkaitan dengan pengeluaran keringat, apalagi keringatnya sampai berlebihan, jangan lupa asupan cairan harus ditingkatkan. Ditambahkan cairan elektrolit. Cara paling mudah kalau teman-teman punya timbangan di rumah ya, silahkan sebelum latihan ditimbang beratnya, setelah latihan gitu ya, atau mungkin di tempat pelatihannya juga punya timbangan, sebelum latihan ditimbang, setelah latihan ditimbang, turunnya berapa kilo. Kalau turunnya 1 kilo, artinya selama periode latihan, teman-teman harus nyiapin air 1 liter untuk ganti 1 kilo tadi yang hilang. Itu selama periode latihan loh ya. Kalau turunnya 1,5 kilo, ya berarti yang disiapin airnya paling tidak 1,5 liter buat gantiin cairan yang hilang. Dipertimbangkan cairannya juga yang mengandung elektrolit. Sekarang kita bahas. Terus kalau saya latihannya ringan, sedang, dan berat, beda nggak ya pola makannya? Beda nggak ya 1 piring makannya? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah metode piring sesuai dengan intensitas latihan teman-teman. Kalau dalam 1 hari teman-teman mendapatkan latihan intensitas ringan ya, nanti harus banyak koordinasinya dengan coach. Oke, latihan ringan, sedang, atau berat. Kita lihat piringnya yang di sebelah kiri dulu. Oke. Piringnya boleh dibagi jadi 3 bagian yang utama. Atau kalau kita lihat dari sisi kiri ini kayak huruf T ya. 1/4 bagian, teman-teman bisa lihat di sini ya, 1/4 bagian yang warnanya ungu, itu adalah protein tanpa lemak. Apa sih maksudnya protein tanpa lemak? Padahal hampir semua makanan sumber protein itu ada lemaknya. Maksudnya protein tanpa lemak, teman-teman kalau pilih makanan jenis yang berprotein, jangan dipilih dengan cara digoreng tekniknya, tapi pilih dengan teknik lain yang tanpa lemak. Misal, dipanggang, dibakar, diungkep, atau hanya sekedar ditumis, seperti itu. Jadi, diutamakan yang bukan digoreng, karena proteinnya tanpa lemak. Lalu seperempatnya itu adalah makanan pokok. Tadi ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bisa nasi, bisa mie, pengen jadi orang barat dikit lah, boleh kentang, boleh roti tawar gitu ya. Intinya 1/4 itu adalah makanan pokok. Lalu setengahnya itu harus dari buah dan juga sayur. Jangan lupa saat latihan, siapkan ya penggantinya tadi, harus ada cairan
bisa dalam bentuk sport drink maupun susu. Menunya kayak gimana ya? Ini kalau kita lihat di sebelah kanan, oke, saya kasih contohnya ya. Nasinya bisa 1 sampai 1,5 centong. Oke, kurang lebih di sini 1 sampai 1,5 centong. Ikan bakarnya kurang lebih setengah potong gitu ya. Tumis sawinya 5 sendok makan, kurang lebih 1 sendoknya itu sekitar 20 gram ya. Lalu ada jeruk yang manis di sini, 1 buah sedang. Gimana nih kalau saya latihan dengan intensitas yang ternyata berbeda, yaitu sedang. Ya. Ketika latihan intensitas sedang, akan sedikit berubah piringnya. Geser dikit lah ya piringnya. Apa sih yang geser? Yang geser itu adalah makanan pokok dan sayurnya. Lauknya mah tetap nggak berubah. Nah, berapa banyak? Tetap 1/4 dari piringnya teman-teman. Tetap 1/4 piring. Sedangkan si sayur dan makanan pokok, sisanya itu bagi 2. 1/4 lauk tanpa lemak, 3/8 makanan pokok, 3/8 sayuran, dan tetap dengan buah-buahan. Sekali lagi, sayur dan buah. Lalu ada sport drink atau boleh ditambah dengan susu 1 gelas. Jadi ini menunya, lauknya tetap ya 1/4. Nasinya yang ditambahin, kalau tadi 1,5 centong, ya sekarang naik dikit lah ya, jadi 2,5 centong. Lalu sayurnya tetap, oke, urap di sini, saya ambil 5 sendok makan, jangan lupa buahnya jangan ditinggalin. Ini contoh yang latihan dengan intensitas sedang. Gimana nih kalau latihannya intensitasnya sama coach dikasih yang tinggi? Sampai lelah sekali rasanya. Piringnya berubah lagi. Sama-sama teh seperti yang tadi, tapi ternyata yang banyak. Kalau yang tadi intensitas ringan, setengahnya itu adalah sayuran dan buah, di intensitas tinggi, tekanan pokok menempati setengah dari piring yang teman-teman makan, 1/4-nya adalah lauk tanpa lemak, 1/4-nya sayuran, jangan lupa buah jangan ditinggalin ya. Lalu ada sport drink, dan juga boleh diganti dengan susu 1 gelas. Terus makannya gimana? Oke, makannya di sini ada nasi 2 centong, ditambah mie goreng 3 sendok makan. Ini hanya boleh dilakukan kalau intensitas latihan teman-teman tinggi. Oke. Kenapa? Karena semakin tinggi latihan, teman-teman semakin butuh banyak energi. Dan energinya banyak didapatkan dari makanan sumber karbohidrat, di mana makanan sumber karbohidrat itu merupakan makanan pokok dari kita semua. Sehingga bisa setengah dari piring kita isi dengan makanan pokok. Yaitu lauknya ada empal goreng dan juga tempe orek. Sayurnya di sini kita berikan sayur sop dan buah-buahannya adalah pepaya. Kayak ini kalau teman-teman sedang ada di periode persiapan atau latihan. Nah, lalu gimana kalau teman-teman lagi ada di periode pertandingan? Pada saat periode pertandingan, pengaturan makannya akan cenderung berubah. Teman-teman harus paham hierarkinya ini atau jenjangnya ini. 3-4 jam sebelum tanding, teman-teman harus mendapatkan makanan lengkap. Syarat dari makanan lengkapnya harus mudah dicerna. Jadi kalau seandainya sayur, pilih sayuran yang rendah serat. Jangan pilih sayuran yang tinggi serat. Pilih yang rendah serat. Lalu pilih makanan yang rendah lemak. Teknik pengolahan jangan terlalu banyak yang digoreng, tapi pilih teknik pengolahan dengan dipanggang atau mungkin dibakar atau mungkin diukep dan sebagainya. Lalu hindari bahan makanan yang memang bisa menyebabkan mual, rasa tidak nyaman di perut ataupun kram. Dan memang pengaturan 3-4 jam sebelum tanding dikasih makanan lengkap adalah untuk membuat saluran cerna teman-teman dalam kondisi nyaman. Lalu 2-3 jam sebelum bertanding, jangan lupa ya makan makanan ringan yang tinggi karbohidrat kompleks. Masuk di sini boleh dikasih biskuit, boleh kasih roti, boleh masuk sport food atau tadi ya yang kita bilang makanan yang memang khusus untuk olahraga, masuk snack bar di sini. Lalu 1-2 jam sebelum tanding, silakan konsumsi makanan cair. Apa makanan cairnya? Jus buah. Tapi yang perlu diingat, jangan pakai gula yang terlalu banyak karena menjelang tanding, teman-teman harus membatasi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Salah satunya indeks glikemik yang tinggi itu
diperoleh dari gula murni ataupun gula pasir. Lalu 30-60 menit sebelum tanding, konsumsi minuman cairan dengan suhu yang dingin. Kayak detailnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya kemudian. Nah, sementara saat pertandingan, sesuaikan dengan lama bertanding. Saat istirahat, boleh teman-teman tambahkan sedikit makanan ringan. Pilih makanan yang mengandung protein dan juga mengandung sumber karbohidrat di sini. Lalu gimana kalau udah selesai tanding? Nah, segera setelah tanding, konsumsi cairan 1-2 gelas, suhunya suhu dingin. Setengah jam setelah tanding, konsumsi jus buah 1 gelas. Perhatikan tambahan gulanya harus berapa banyak. Lalu 1 jam setelah tanding, kita masukkan jus buah 1 gelas, tambah snack ringan. Apa snack ringannya? Boleh makanan cair, boleh biskuit, boleh roti, boleh bubur halus, intinya snacknya ringan. Baru 2 jam setelah bertanding, kita berikan makanan yang lengkap. Makanan lengkap itu artinya makanan dengan prinsip gizi seimbang. Ada karbo, ada lauk, ada sayur, ada buah. Tapi kita berikan porsi kecil dulu, supaya lambungnya dan saluran cernanya beradaptasi. Lauknya tidak digoreng, tidak bersantan, dan di sini boleh memperbanyak buah dan sayur. Kenapa? Karena tadi sebelum tanding kita kasih yang rendah serat. Setelah tanding boleh diberikan serat yang cukup. Nah, kalau teman-teman bertanding pada waktu malam hari, penyediaan makanan malam menjelang tidur itu mutlak harus disediakan bagi atlet yang bertanding di malam hari. Kenapa? Penyediaan makanan di malam hari ini menjadi salah satu syarat supaya recovery-nya lebih baik. Khususnya makanan tersebut adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan juga mengandung protein. Makanan yang mengandung karbohidrat itu akan menggantikan cadangan glikogen atau cadangan karbohidrat yang ada di tubuh teman-teman, dan makanan sumber protein akan membantu memperbaiki sel-sel yang tadi sudah digunakan untuk bertanding. Jadi wajib menyediakan makanan sumber KH dan sumber protein supaya recovery di pagi hari menjadi lebih optimal. Nah, ini adalah diagram Z gitu ya. Teman-teman bisa lihat yang warna ungu itu adalah pengaturan sebelum pertandingan, yang warna hijau pengaturan saat pertandingan, dan yang warna orange itu adalah setelah pertandingan, yang merah sebelum tidur. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, 3-4 jam ini adalah makanan lengkap. 1-2 jam kita berikan makanan cair seperti jus buah. 15-30 menit ini akan kita berikan minuman cair, tapi minumannya mengandung karbohidrat, natrium, dan boleh mengandung protein tapi dalam jumlah yang rendah. Lalu pada saat pertandingan, teman-teman harus aware, teman-teman itu bertanding berapa lama di lapangan. Kalau teman-teman bertanding kurang dari 1 jam, teman-teman butuh minuman karbohidrat dalam bentuk sport drink, tapi minuman ini bukan untuk diminum, melainkan untuk kumur-kumur, hanya berkumur saja, seperti itu. Tapi kalau tandingnya 1-2 jam, jangan lupa makanan atau minuman yang disediakan itu adalah yang mengandung karbohidrat. Dalam hal ini kita sediakan 30 gram per jam atau setara dengan 1 botol sport drink. Jadi mulai hari ini kalau seandainya teman-teman ke supermarket gitu ya, membeli minuman olahraga, jangan lupa dilihat nutrition fact-nya. Jadi jangan cuma lihat harganya ya, tapi lihat kandungan gizinya. Karena dalam satu sajian, di dalam nutrition fact tersebut sudah ada keterangan berapa banyak karbohidrat yang terkandung dalam 1 botol sport drink. Kalau teman-teman bertanding 1-2 jam, siapkan 1 botol sport drink untuk mengganti cadangan karbohidrat yang digunakan selama pertandingan. Kalau seandainya teman-teman tanding 2-3 jam, sediakan karbohidrat kurang dari sama dengan 60 gram per jam, atau setara dengan 2 porsi energi gel atau energi bar. Nah, kalau teman-teman bertanding lebih dari 2,5 jam ke atas, di sini karbohidratnya kita sediakan 90 gram per jam atau 3 porsi protein bar. Selesai pertandingan, kita masuk fase setelah tanding. Setelah tanding, 0-30 menit, teman-teman dapat menggantikan dengan cairan. Dalam hal ini, teman-teman bisa mengganti dengan sport drink. Atau, kalau tadi tandingnya lama sampai 3 jam,
teman-teman juga bisa memberikan atau mengganti karbohidrat dan protein yang hilang dengan minuman sumber protein dalam bentuk whey protein yang bentuknya bubuk. Nah, 30-120 menit atau sampai 2 jam diberikan 1 gelas jus buah dengan kandungan karbohidrat seperti yang tadi saya sampaikan. 4 jam di sini sudah masuk makanan lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Boleh yang cepat diganti dengan 1 potong sedang dada ayam. Lalu sebelum tidur, jangan lupa untuk snacking sebelum tidur, makan snack sebelum tidur, apalagi kalau habis tanding, nggak usah takut gemuk ya, karena snacking sebelum tidur atau snack sebelum tidur, itu memang digunakan untuk recovery teman-teman, supaya besok pagi bangun lebih fresh. Nah, untuk snacknya itu harus mengandung karbohidrat dan juga mengandung protein. Proteinnya bisa dari susu whey, bisa dari keju, ataupun ayam, ataupun ikan, telur, dan sebagainya. Karbohidrat boleh dalam bentuk roti, nasi, dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Devi.